Oh hai guys, selamat datang kembali di pembahasan alur cerita, sebuah anime yang menceritakan seorang samurai yang bernama Shimazu Toyohisa. Ia dikirim ke belahan dunia lain dan bertemu dengan Nobunaga dan Nosu Yoichi. Alasan ia dikirim yaitu untuk menghentikan seorang yang berkuasa menguasai dunia. Gimana kisah selengkapnya? Tanpa basa-basi, kita langsung saja masuk, berangkat. Cerita berawal dengan seorang pemuda tengah berlari memasuki sebuah peperangan antar klan Shimazu dan pemerintahan, di mana perang ini akan diberi nama Gahara. Pemuda yang bernama Toyo Shimazu membunuh dengan sangat brutal tanpa menyiratkan sebuah belas kasihan. Gambaran sebuah perang para samurai terlihat sangat begitu mengerikan. Darah-darah segar berwarna merah berceceran di mana-mana. Tapi sayangnya klan Shimazu harus mengalami kekalahan karena tidak bisa dipungkiri pihak lawan lebih unggul dari segi kekuatan. Alhasil untuk memastikan anggota klan tidak punah sepenuhnya, Toyo pun mengorbankan hidupnya untuk menghambat anak buah Naomasa mengejar anggota klan Shimazu. Toyo menginstruksikan para penembak untuk menggokkan senjata mereka dan bersiap membidik. Ketika sebuah tembakan sudah berbunyi, Toyo pun langsung melesat maju menembak setiap kepala yang berada di jalur lintasnya. Darah-darah segar memuncar keluar dari pori-pori setiap orang. Hingga akhirnya Toyo pun sampai di depan Naomasa, komandan tertinggi kelompok pemerintah. Pemuda itu tanpa gentarnya menatap jendela pertempuran yang paling dihormati. Bahkan ketika para prajurit mulai berdatangan menjaga pemimpin mereka, Toyo masih saja menatap lurus ke depan tanpa mengalihkan pandangannya, seolah-olah tidak ada kata gentar di dalam kamusnya. Sampai akhirnya ia pun memulai tindakannya yang mampu membuat siapa saja tercengang. Bagaimana tidak tercengang, Toyo dengan sangat gilanya menyongsong senjata runcing itu dan membiarkan tubuhnya terluka parah. Tapi ternyata pemuda itu merelakan tubuhnya tertanam di dalam sebuah tombak hanya untuk mencari celah agar ia bisa melesatkan sebuah timah panas. Bahkan ia tidak memikirkan kehidupan atau kematian yang dia dapat nantinya. Tapi sayang tindakan yang dilakukan Toyo untuk bisa mendapatkan kepala Naomasa gagal total, sebab prajurit memilih mundur dengan membawa komandan mereka yang terluka. Alhasil Toyo pun hanya bisa berteriak meminta kepala Naomasa. Walaupun harus berjalan tertatih-tatih dalam kondisi sekarat, Toyo terus saja berusaha buat sampai di Satsuma karena ia memiliki sebuah janji tetap hidup kepada seorang bapak tua. Namun ketika Toyo melangkahkan kakinya, tiba-tiba saja pemandangan yang dia lihatnya berubah menjadi sebuah lorong yang dipenuhi pintu dan hanya ada satu orang terduduk manis. Orang misterius tersebut bernama Murasaki. Disebabkan merasa asing dengan tempatnya berada saat ini, membuat Toyo bertanya kepada Murasaki dan meminta agar Murasaki memulangkannya, karena ada sebuah janji yang harus dipenuhi. Alih-alih menjawab pertanyaan Toyo, Murasaki masih saja bersikap cuek. Sampai tiba-tiba sebuah pintu terbuka dan menghisap Toyo yang membuat ia tersedot masuk. Shin pun berpindah ke belahan dunia lain dengan Toyo yang terkapar lemah tanpa terlihat ada tanda-tanda kehidupan. Tak berapa lama, dia pun ditemukan oleh dua kakak beradik yang baru saja keluar dari dalam hutan. Karena penasaran dengan kondisi Toyo, salah satu dari mereka pun berniat mengeceknya. Namun secara kebetulan, Toyo bergerak membalikan badan sambil berbicara tak jelas. Mendengar tutur kata orang di depannya membuat salah satu dari mereka dapat langsung menyimpulkan kalau sosok di depannya adalah Drifters. Meski terkejut mendengar fakta itu, keduanya tidak mempunyai pilihan lain selain menolongnya dan akan mereka bawa ke tempat di mana para Drifters berkumpul. Sedikit penjelasan, Drifter sendiri adalah sebuah panggilan untuk para pejuang atau pembunuh yang dikirim ke dunia ini, tapi masih memikirkan kelangsungan hidup manusia. Lebih detailnya akan kita jelaskan sambil berjalan. Singkat cerita, Toyo pun telah berada di markas Drifter berkat dua bocah yang mengantarkannya. Tak lama, ia pun tersadar dan langsung menodongkan senjata kepada Patwa yang tengah duduk santai. Di saat itulah, Toyo tidak sengaja melihat lambang klan Oda, sehingga pemuda itu pun langsung mempertanyakannya, apa hubungannya Patwa dengan klan Oda?
Mendengar pertanyaan mengenai klan Oda membuat Patwa ini membuka identitasnya. Ia bernama Nobunaga, mantan kepala klan Oda. Mendengar pengakuan dari orang di depannya membuat Toya semakin tidak percaya sebab yang dirinya ketahui kalau Nobunaga sudah lama mati. Sehingga Toya yang belum mengenal dunia ini membuat ia beranggapan kalau Patwa di depannya adalah iblis neraka yang menyamar sebagai mantan ketua klan Oda dan langsung saja mengayunkan senjatanya. Beruntung sebelum kena kepala Nobunaga, Yoichi muncul menghentikan itu semua dan langsung dapat membuat kedua samurai itu beralih profesi sebagai pencabut bulu. Sambil menunggu bebek bakar matang, ketiganya pun lanjut bercerita mengenai informasi masing-masing. Tak jarang di saat mendengarnya, mereka bertiga beberapa kali merubah ekspresinya, apalagi ketika Yoichi menceritakan siapa dirinya, yang hal tersebut berhasil membuat Toyo terkejut-kejut. Meninggalkan kelompok Toyo, kita dibawa ke medan pertempuran yang saat ini tengah kacau, di mana Raja Kegelapan menyerang kota secara besar-besaran. Bahkan ia juga menurunkan Faraed. Sedikit penjelasan mengenai N sendiri adalah panggilan untuk seorang pembunuh yang dikirim ke dunia ini. Namun mereka semua tidak memperdulikan kehidupan banyak orang atau lebih tepatnya, ingin membasmi semua manusia yang berada di muka bumi. Di saat peperangan tengah kacau, banyak bangunan kota yang sudah terbakar habis. Sebuah pesawat tempur muncul dari dalam pintu yang tentu membuat semua belah pihak bertanya-tanya. Kita panggil saja orang ini Siman. Sebab nih orang akan lumayan penting di part yang akan datang. Tidak ingin pusing dengan menebak-nebak pilot tersebut, Siman memilih pergi menyelamatkan para drifters yang dikurung oleh para prajurit bangsawan. Sementara itu sang pilot nampak sangat kebingungan dengan keadaan sekitar yang sangat jauh berbeda. Agar lebih mudah, kita panggil saja nih pilot Naoshi. Karena masih dalam kebingungan, Naoshi pun hanya bisa berputar-putar tanpa berbuat apa-apa. Namun ketika peperangan sudah benar-benar kacau dengan banyaknya kobaran api di mana-mana, pada akhirnya ia pun memutuskan ikut berperang, berpihak kepada para rakyat. Alasan dia memutuskan berpihak kepada rakyat disebabkan pemandangan yang ia lihat saat ini begitu sama dengan kejadian di masa lalunya. Sementara di sisi lain, para drifters tengah mencoba melarikan diri dari pembantaian para anak buah Raja Iblis. Untuk saat ini, mereka hanya mampu melarikan diri. Tapi pelarian ini tidak bisa dianggap mudah sebab Raja Iblis mengerahkan bawahannya untuk mencegah para drifters. Karena jika para drifters sudah berkumpul, dapat dipastikan kalau keselamatan dirinya tengah dalam bahaya. Namun tepat ketika mereka telah berhasil keluar dari gerbang barat, tiba-tiba saja muncul pembegal yang sangat mengejutkan. Tapi beruntungnya, di saat sang naga akan melesatkan serangan, Bapak Naoshi hadir membantu mereka keluar dari situasi tegang. Naoshi terlihat sangat gembira menembaki para naga Indosiar, seolah-olah ia menemukan tangkapan yang sangat besar. Butiran peluru tak kunjung berhenti keluar menghujani tanah pertempuran. Tapi berkat keganasannya berhasil membuat para drifters keluar sepenuhnya dari kota. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di pemukiman para elf, kedua kakak beradik yang pernah menolong Toyo tengah mendapatkan amukan dari kakak mereka. Karena yang ia takuti adalah kejadian adiknya menolong seorang drifters diketahui para prajurit bangsawan. Sebab jika hal itu terjadi, bisa dipastikan kalau desa mereka akan hancur. Namun nampaknya itu semua benar-benar akan terjadi, karena saat ini puluhan prajurit tengah bersiap untuk menuju ke desa para elf. Kembali kepada kelompok Toyo yang tiba-tiba saja terbangun dari mimpi indah. Mereka merasakan aroma sebuah pertempuran yang saat ini tengah terjadi sambil menatap ke arah di mana desa para elf berada. Nobunaga menjelaskan para elf pada Toyo siapa mereka dan bagaimana bentuknya. Hingga akhirnya petua itu pun menceritakan kalau kedua orang yang menolong Toyo adalah seorang elf. Sontak Toyo yang mendengar penjelasan itu langsung saja berlari ke hutan dan disusul oleh keduanya. Secara kebetulan, dua bocah yang menolong Toyo dari kematian tengah dikejar-kejar oleh para prajurit dan disaksikan oleh kelompok Toyo and the Gang. Sehingga akhirnya kita dapat melihat betapa ganasnya Toyo Shimazu dalam sebuah pertempuran. Melihat outfit yang digunakan para korban itu membuat Nobunaga meyakini mereka bukanlah para bandit atau semacamnya, namun terlihat seperti para prajurit, tepatnya anggota pasukan bangsawan. Menyadari adanya keseriusan dari peristiwa ini membuat rasa ingin menguasai sebuah wilayah tiba-tiba saja bangkit. Alhasil Nobunaga pun berniat mengambil alih desa elf.
Sementara itu, dalam desa kondisi tengah kacau, para prajurit tengah gusur paksa para penduduk. Tentu yang menjadi alasan para prajurit ini menghancurkan desa adalah tuduhan kalau para elf masuk ke hutan dan menolong seorang drifters. Sebab bagi para bangsawan itu sama saja dengan sebuah kejahatan. Karena lelah dengan bangsawan yang selalu semena-mena menjadikan mereka budak, akhirnya salah satu warga pun melakukan sebuah protes, namun malah berujung kematian kokolot desa dan disusul oleh korban-korban selanjutnya. だろ Di saat tengah asik membantai, salah satu penjaga mendatangi komandan mereka. Oh ya, karena nggak dikasih tahu namanya manusia ini, kita panggil saja Samsul. Samsul tentu sangat terkejut mendapati ladang gandum yang susah payah ia jaga telah terbakar. Bisa kita tebak kalau semua ini adalah ulah para drifters atau tepatnya ulah Nobunaga. Sebab pelajaran yang dia dapat dari buku tentang Sutarma untuk bisa menguasai sebuah daerah, strategi jitu yang wajib dilakukan adalah menghancurkan bahan pangan mereka terlebih dahulu. Belum selesai dari keterkejutan, Samsul harus kembali dikejutkan oleh seorang pemuda yang berlari keluar dari kepulan asap dan langsung menembas satu persatu batang leher mereka. Dengan mudahnya pemuda itu memotong setiap leher prajurit, seolah-olah tengah menebas batang pisang. Darah-darah segar memuncrat dari setiap prajurit yang tentu menambah kesan epik. Tapi berbeda dengan Samsul yang menyaksikannya dengan horor, seolah-olah malaikat mautlah yang saat ini tengah dia lihat. Toyoshimasu terlihat begitu marah ketika menyadari banyaknya penduduk desa yang telah menjadi korban dan menatap dingin kepada Samsul. Namun orang yang ditatap malah memasang mode sombong, seolah-olah tidak pernah ada keterkejutan. Tapi detik berikutnya ia harus dibuat tidak berdaya oleh pitingan yang dilakukan Toyo dan akhirnya... Jurus yang digunakan Toya bernama Kumite, teknik anti jirat dengan sarung pedang. Teknik tersebut bisa dibilang kejam karena menghantam musuh terus-menerus tanpa jeda. Semua penduduk desa hanya bisa menganga atas tindakan pemuda yang mereka ketahui sebagai drifters. Namun Toya sendiri tidak memperdulikan tatapan itu dan malah berjalan ke salah satu penduduk lalu menyerahkan pedang miliknya. Alasannya karena ia ingin tangan mereka sendirilah yang menghabisi Samsul. Awalnya semua orang menolak permintaan Toyo sebab dalam kamus mereka tidak ada membunuh dan hanya ada cinta damai. Tapi ketika Toyo terus mendorong mereka untuk melakukannya, pada akhirnya semua orang pun melakukan dengan beramai-ramai, meluapkan semua amarah yang selama ini mereka pendam. Di ujung video, kita diperlihatkan Murasaki yang tengah membaca koran mengenai berita yang masih panas, di mana pemuda bernama Toyoshimasu berhasil melakukan desa para elf. Tapi secara yang bersamaan, datang sebuah lorong gelap yang menandakan kemunculan seorang ciwi bernama Isi, di mana kedatangannya untuk memprovokasi Murasaki. Namun sayangnya malah ialah yang terprovokasi dan berujung kesal. Belum puas dengan menggoda Murasaki, Isi kembali berulah dengan menunjukkan sebuah berita yang bertuliskan kalau Raja Iblis Hitam kembali memulai pertempuran. Dan caranya kali ini berhasil membuat Murasaki terkejut. Pada saat yang bersamaan pula, di dunia saat ini, para pasukan Raja Iblis tengah bersiap untuk kembali berperang. Bersambung.